Perlawanan di Palestina meluncurkan serangan menyasar sejumlah kendaraan tempur militer Israel. Kendaraan-kendaraan tempur tersebut diledakkan menggunakan bom jebakan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut dilakukan Brigade Al-Hassam. Dalam penyergapan itu, Brigade Al-Hassam menargetkan 3 bulldozer militer D9 dan 2 tank Merkava. Serangan dilakukan menggunakan peluru Al-Yasin 105 dan bom aksi gerilya. Video detik-detik penyerangan pun diunggah Al-Hassam pada Rabu 25 September 2024. Dalam video itu, sejumlah mujahidin Al-Hassam terlihat merayap mendekati tank IDF yang tengah melintas. Tak berselang lama, kendaraan-kendaraan militer tersebut meledak hebat. Pada gilirannya, pasukan Martir Omar Al-Hashim, sayap militer Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina juga melakukan serangan. Mereka meledakkan alat peledak di sebuah kendaraan pengangkut pasukan Eitan Israel. Kini jumlah tentara Israel yang terbunuh sejak awal banjir Al-Aqsa terus bertambah. Total perwira dan tentara yang tewas dalam barisannya telah mencapai 715 orang, termasuk 346 orang yang terbunuh sejak awal konflik. Bencana mengancam wilayah Israel jika militer rezim Zionis nekat meluncurkan serangan ke wilayah Lebanon. Pasalnya, pasukan perlawanan Hizbullah dipastikan tak akan tinggal diam, bahkan dinilai bisa meluncurkan ribuan rudalnya dalam sehari. Kondisi yang akan dihadapi entitas pendudukan Israel disampaikan surat kabar Inggris Financial Times. Kekuatan Hizbullah sendiri dinilai telah meningkat selama 18 tahun terakhir sejak perang Juli 2006. Surat kabar tersebut menunjukkan kemungkinan bahwa Hizbullah akan meluncurkan hingga 3.000 rudal dan peluru per hari ke arah Israel. Pasalnya, perlawanan yang didukung Iran ini disebut-sebut memiliki sekitar 200.000 roket dan rudal balistik. Serangan tersebut dirancang untuk membingungkan pertahanan udara Israel. Fokus serangan dimungkinkan akan menyasar pangkalan militer hingga kota. Sementara tujuan agresi Israel terhadap Lebanon dinilai hanya sebatas untuk mengamankan wilayah utara, agar nantinya ribuan warga yang saat ini mengungsi bisa kembali ke rumah masing-masing. Kelanjutan agresi Israel terhadap Lebanon sangat bergantung pada perhitungan politik yang diadopsi oleh Perdana Menteri Pendudukan Israel, Benjamin Netanyahu. Sementara tanda-tanda kemenangan Israel di Gaza hingga saat ini dinilai belum terlihat. Pasalnya, perlawanan Hamas masih mempertahankan kekuatan dan menolak menyerah ke Israel. Serangan terbaru perlawanan Hizbullah menargetkan Acre dan sekitarnya. Rudal-rudal tersebut sebagian jatuh dan meledak di laut. Dikutip dari The Times of Israel, ada sekitar 45 roket yang diluncurkan dari Lebanon. Menurut militer Israel, mereka berhasil mencegat beberapa rudal, sementara sisanya jatuh di wilayah terbuka. Pejabat medis mengatakan tidak ada indikasi dampak langsung ataupun korban. Video yang beredar secara daring tampak memperlihatkan banyak proyektil mendarat di laut. Ledakan pun bahkan terlihat di beberapa titik. Sementara itu, sejumlah otoritas lokal di utara telah memerintahkan penduduk untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan. Peringatan ini disampaikan hingga batas waktu yang tak ditentukan. Hal ini untuk mengantisipasi potensi serangan Hizbullah lainnya. Di sisi lain, IDF menegaskan militernya akan terus melancarkan serangan di Lebanon, menargetkan gedung militer, depot senjata, dan meluncurkan operasi teror lainnya. Israel disebut tengah menyiagakan pasukannya bersiap untuk meluncurkan serangan darat ke Lebanon. Namun pasukan perlawanan Hizbullah disebut sudah mempersiapkan perangkap maut menghadapi kedatangan IDF di perbatasan. Surat kabar Israel Yediot Ahronot berbicara kemungkinan yang akan dihadapi pendudukan jika nekat meluncurkan serangan darat ke Lebanon. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah diyakini telah menyiapkan jebakan maut. Hal ini terjadi setelah tentara pendudukan mengumumkan kesiapannya untuk melancarkan kemungkinan serangan darat ke Lebanon. 2 brigade cadangan disebut telah dipanggil untuk melaksanakan misi operasi di front utara. Namun meskipun pasukan reguler dan cadangan tentara Israel telah dipindahkan ke perbatasan utara,
tidak ada persiapan segera untuk masuknya darat ke Lebanon. Israel dinilai sudah melakukan kesalahan telah memasuki Lebanon 2 kali sebelumnya, yaitu pada tahun 1982 dan tahun 2006. Sementara langkah Israel saat ini disebut mirip dengan perilakunya pada awal perang tahun 2006. Mereka saat itu meyakini bisa mengalahkan Hizbullah melalui kekuatan udara dan tanpa invasi darat. Namun, upaya tersebut gagal dan Hizbullah akhirnya menyerang kota-kota di Israel. Kelompok milisi perlawanan Islam di Irak mulai mengintensifkan serangan ke target vital Israel. Serangan tersebut bahkan menyebabkan kerusakan dan melukai sejumlah orang. Serangan milisi Irak terhadap Israel telah dilakukan selama seminggu terakhir. Mereka menggunakan berbagai jenis senjata canggih termasuk pesawat nirawak. Namun, IDF mengatakan pesawat tak berawak kedua yang diluncurkan dalam serangan itu dicegat oleh salah satu korvet kelas SAR-5 milik Angkatan Laut di atas Laut Merah. Dampak serangan milisi Irak, sejumlah situs vital Israel dilaporkan hancur, termasuk Pelabuhan Laut Merah Israel di Eilat. Pelabuhan tersebut dihujani serangan pada Rabu 25 September 2024. Serangan rudal Irak tepat mengenai gudang pasukan pertahanan Israel yang berada di dekat Pelabuhan Eilat. Imbas tembakan rudal itu, gudang senjata IDF mengalami kerusakan besar. Bahkan bangunan tembok gudang tampak rontok hingga puing-puing kehancuran berserakan di mana-mana. Dua warga sipil berusia 68 tahun dan 28 tahun dilaporkan menjadi korban serangan itu. Meski demikian, keduanya tak memerlukan perawatan di rumah sakit. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengebom kompleks industri militer Israel pada Kamis 26 September 2024. Sebelumnya mereka juga meluncurkan puluhan rudal menyasar wilayah Acre dan Teluk Haifa. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah mengebom kompleks industri militer perusahaan Rafael di daerah Eufolun, sebelah utara kota Haifa. Namun tak dijelaskan kerusakan apa yang disebabkan oleh serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataan lain, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan koloni Kiryat Motskin dengan tembakan rudal. Sebelumnya, Mujahidin Hizbullah juga meluncurkan sekitar 45 rudal ke Acre dan sekitarnya. Menurut militer Israel, mereka berhasil mencegat beberapa rudal, sementara sisanya jatuh di wilayah terbuka. Pejabat medis mengatakan tak ada indikasi dampak langsung atau korban. Video yang beredar secara daring tampak memperlihatkan banyak proyektil mendarat di laut. Ledakan pun bahkan terlihat di beberapa titik. Sementara itu, sejumlah otoritas lokal di utara telah memerintahkan penduduk untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan. Situasi di perbatasan antara Israel dan Lebanon kian memanas setelah militer rezim Zionis dikabarkan akan memulai serangan darat menyasar perlawanan Hizbullah. Sejumlah negara kini mulai bersiap mengevakuasi warganya dari Lebanon. Dikutip dari Tribunnews.com, sejumlah negara yang bersiap mengevakuasi warganya mulai dari Turki, Cina, hingga Inggris. Meski demikian, ada kemungkinan negara-negara lain akan menyusul untuk mengambil langkah serupa. Kementerian Pertahanan Turki menegaskan pihaknya tengah mempersiapkan langkah evakuasi terhadap warganya. Pernyataan ini muncul setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memastikan tak ada gencatan senjata dengan Hizbullah. Selain Turki, Tiongkok juga meminta warganya untuk tidak pergi ke Lebanon. Kedutaan besar Cina di Lebanon telah memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke negara itu di tengah serangan udara Israel yang terus berlanjut. Sementara Australia mendesak sekitar 15.000 warganya yang tinggal di Lebanon untuk meninggalkan negara itu. Perdana Menteri Australia, Anthony, mengatakan pemerintahnya telah membuat rencana darurat yang dapat mencakup evakuasi melalui air, tetapi menolak memberikan rinciannya. Selanjutnya, Amerika Serikat mengumumkan akan mengirim pasukan untuk membantu evakuasi warganya dari Lebanon. Pasukan Amerika Serikat akan menambah sekitar 40.000 tentara yang sudah ada di wilayah tersebut. Selain Amerika, Inggris juga mengirim sejumlah tentara untuk membantu evakuasi warganya dari Lebanon. Dikabarkan ada sekitar 700 tentara yang akan dikirim ke Siprus. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.